Oke. Oke ya. Baik, teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. ya, malam ini kita mencoba untuk mendiskusikan terkait dengan sebuah kasus. Dan saya yakin teman-teman sudah membaca terkait dengan sebuah perusahaan tentang krisis produk smartphone-nya. Baterainya rawan panas dan rentan untuk terjadi eh, bisa meledak gitu ya. Maka kita perlu kasih gambaran bahwa kasus ini adalah kasus di mana perusahaan berada dalam situasi krisis ya, apalagi dalam dunia teknologi yang hari ini cukup cepat. Jadi ketika sebuah perusahaan main kejar-kejaran melakukan inovasi, seringkali berhadapan dengan produk gagal ya, kegagalan produk dan ini pasti akan cepat viral dan resikonya adalah reputasi sebuah perusahaan ini bisa terancam. Lalu bagaimana perspektif komunikasi korporasi ya dalam situasi ini gitu ya. Saya membagi menjadi 4 hal. Yang pertama pada perspektif manajemen krisis, yang kedua perspektif membangun citra dan kepercayaan, ketiga eh, perspektif komunikasi internal dan yang keempat komunikasi eksternal. Mungkin kita bisa bahas dulu Pak Haji dan Alia terkait dengan perspektif manajemen krisisnya nih. Gimana Pak Ji, dalam Oke. kasus ini Ya, langkah oke. apa yang mesti dilakukan oleh perusahaan Pak Ji? Oke, saya akan menjawab apa yang Pak Zaki tanyakan itu. Iya, benar. Menurut saya manajemen krisis itu merupakan salah satu fungsi utama komunikasi korporasi ya untuk melindungi reputasi perusahaan saat menghadapi isu yang berpotensi bisa merusak citra. Dalam kasus ini langkah yang harus dilakukan perusahaan tentu ada beberapa macam ya. Yang pertama sekali, tentu perusahaan harus merespon dengan cepat. Perusahaan harus segera memberikan pernyataan resmi kepada publik untuk menunjukkan bahwa mereka menyadari adanya masalah dan sedang melakukan contoh langkah berikutnya, mengumumkan bahwa perusahaan sedang melakukan pemeriksaan teknis terhadap baterai, menyampaikan komitmen keselamatan pengguna sebagai prioritas utama. Nah, selanjutnya, transformasi informasi. Perusahaan harus memberikan informasi yang jelas mengenai penyebab masalah serta langkah-langkah untuk penanganannya. Misalnya menjelaskan potensi penyebab overheating, overhead, memberikan update berkala kepada publik. Nah, itu. Jadi tindakan nyata harus jelas juga. Nah, itu dari saya. Nah, mungkin si Alia mungkin mau menambahkan seperti tindakan nyatanya apa yang harus kita lakukan. Itu saya serahkan kepada si Alia. Untuk tindakan nyatanya, nggak hanya sekedar memberikan pernyataan, perusahaan juga harus nunjukin bahwa tindakan nyata dalam menangani masalah tersebut. Contohnya seperti melakukan recall produk yang bermasalah, lalu melakukan perbaikan pada desain baterai, yang terakhir menyediakan mengganti unit baru di konsumen. Langkah ini nunjukin bahwa perusahaan benar-benar bertanggung jawab terhadap produknya. Zaki? Iya, ketika kita bicara tentang situasi krisis tadi, maka ada perspektif yang mesti kita lakukan tentang bagaimana membangun citra dan kepercayaan. Nah, strategi yang saya lihat ini, memang perusahaan harus menggunakan media korporasinya untuk bisa menjaga citra dan reputasi perusahaan di mata publik. Karena dalam kondisi krisis kayak gini, ini sangat beresiko sekali kalau misalnya tidak disikapi dengan sesegera mungkin. Maka strategi yang bisa dilakukan adalah yang pertama, perusahaan harus membangun komunikasi yang empatik dan simpatik. Ya, nggak usah lah membela diri atau nggak usah lah dalam arti defense gitu ketika melihat sebuah realita yang ada. Tapi perusahaan harus mencoba berempati terhadap apa yang dirasakan dan dialami oleh konsumen gitu ya. Karena memang ini bagian dari strategi juga tentunya. Lalu yang selanjutnya, perusahaan harus menunjukkan sikap tanggung jawab. Jadi apakah
produknya tadi harus di-recall, apakah ada kerugian yang dialami secara moral ataupun lainnya. Jadi perusahaan harus tanggung. Jadi nggak bisa tiba-tiba perusahaan lepas tangan. Dan yang pasti perusahaan harus bicara tentang solusi. Solusinya apa? Ganti produk kah? Recall barang kah? Retur uang kah? Kembaliin uangnya, kembaliin barangnya. Atau perusahaan memberikan layanan servis gratis misalnya selama setahun misalnya seperti itu untuk konsumen. Itu tentunya jika itu dilakukan maka krisis justru menjadi kesempatan untuk sebuah perusahaan untuk menaikkan kepercayaan publik. Nah, kaitannya dengan perspektif yang ketiga, ini adalah perspektif internal. Kalau Ya, menurut Pak Haji, betul. gimana Pak Haji? Iya, betul. Apa yang Pak Zaki sampaikan itu benar sekali. Dan kalau selanjutnya tentu yang kalau menurut saya apa yang Pak Zaki sampaikan perspektif komunikasi internal itu sangat penting sekali. Artinya komunikasi internal juga sangat penting dalam situasi krisis. Seluruh karyawan harus mendapatkan informasi yang jelas agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi. Langkah yang perlu dilakukan ya kita harus mengadakan briefing kepada karyawan. Manajemen harus diberikan penjelasan kepada seluruh karyawan mengenai situasi apa yang sebenarnya terjadi dan langkah perusahaan harus jelas dalam menangani krisis. Nah, selanjutnya itu harus ada paduan komunikasinya. Karyawan harus diberikan pedoman bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan atau media supaya jangan terjadi kesalahpahaman. Nah, artinya koordinasi antar divisi itu penting sekali. Seperti divisi teknis, pelanggan, pemasaran, dan komunikasi harus bekerja sama agar respon perusahaan konsisten. Nah, komunikasi internal yang baik akan membantu merespon krisis dengan lebih efektif. Nah, mungkin si Alia akan menambahkan. Ayo, Alia, ada tambahan? Saya sih nggak ada, saya lanjut ke perspektif komunikasi eksternal aja ya, Bang. Oke. Untuk perspektif komunikasi eksternalnya, komunikasi eksternal itu berkaitan dengan hubungan perusahaan dengan pihak luar seperti pelanggan, media, pemerintah, dan investor. Dalam kasus ini, strategi komunikasi eksternal yang dapat dilakukan yaitu ada konferensi pers. Perusahaan dapat mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan masalah secara langsung kepada masyarakat. Lalu ada penggunaan media digital. Perusahaan juga dapat menggunakan Lalu selanjutnya ada pemanfaatan media digital. Perusahaan juga dapat memanfaatkan berbagai platform seperti website resmi, media sosial, dan email kepada pelanggan. Media tersebut digunakan untuk memberikan informasi dan update terbaru terkait penanganan masalah. Mungkin Opa atau Pak Zaki? Ya, mungkin Pak Zaki akan memberikan kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi. Ya, baik. Di dalam kasus smartphone yang baterainya mudah panas dan risiko meledak ini, kita melihat bahwa pentingnya peran komunikasi korporasi ya dalam menjaga reputasi dan kepercayaan perusahaan ya publik terhadap perusahaan. Dan kita juga melihat bahwa media korporasi bukan hanya alat publikasi semata, tapi juga instrumen strategis untuk mengelola krisis, menjaga cerita perusahaan, ya koordinasi baik internal maupun eksternal. Nah, dengan situasi yang sekarang, jika perusahaan mampu merespon krisis ini dengan cepat, transparan dan bertanggung jawab, maka reputasi perusahaan masih dapat dipertahankan bahkan diperkuat. Mungkin itu kali ya kesimpulannya untuk diskusi kita malam ini. Terima kasih Pak J. Faisal, terima kasih Alia atas diskusinya. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh banyak pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.